Beragam potensi yang dapat kita ambil dari kota Malang ini. Salah satunya dari industri makanannya, yaitu keripik tempe. Bagaimanakah proses pembuatan keripik tempe yang diawal dari kedelai, tempe, dan menjadi keripik tempe? Kita simak hanya di Spirit Inspirasi dari Timur. Iya. Kayaknya dia menarik nih Pak, boleh coba ya Pak ya? Oh, boleh. Ini keripik tempe rasa apa ya Pak? Rasa Original. Boleh saya kenal dulu dengan Bapak boleh, siapa? boleh. Surip Ismail. Bapak Suripdina Bapak. Oh, Ini iya. kayaknya yang saya rasain kan original ya Pak ya? Oh, iya. Banyak rasa-rasanya. Ini rasa apa aja ya Pak ya? Aduh, macam-macam Pak. Ada rasa balado, barbeque, pedas manis, ayam bawang, udang. Pokoknya kalau komplit ini sampai 20 macam rasa. Bermacam-macam, jadi Iya. tempe bisa diolah dengan berbagai macam rasa-rasa ya Pak ya? Luar biasa sekali. Iya. Nah kalau boleh tahu nih, udah berapa lama ya Bapak Surip mengelola usaha keripik tempe ini? Mulai 2000, tahun 2000. Tahun 2000, Iya. berarti kurang lebih 11 tahun ya Pak 11 ya? tahunan, oh, Luar iya. biasa sekali. Iya. Iya Pak Surip punya ide dari mana Pak sehingga bisa mencetuskan usaha kayak gini Pak? Dari mbah saya, Mbak. Jadi sama mbah saya diturunkan gitu. Mulai mbah sama ibu saya sampai saya ini. Sedangkan saya turunkan ke anak saya sekarang. Gitu. Iya. Jadi dari keluarga turun-temurun Turun gitu ya Pak ya? Iya. Dan sehingga sekarang bisa ada ide dengan berbagai banyak rasa dari keripik tempe. Dulu memang keripik tempe atau dari awalnya tempe dulu atau bagaimana Pak? Ya tempe dulu Mbak, dikit-sedikit, terus bikin keripik tempe original tuh kok laku gitu loh. Terus ada terobosan baru kok bikin rasa-rasa, ternyata kok malah lakunya tambah meluas gitu loh Mbak. Malah pesat gitu. Malah luas dan Iya. pesat sekali ya Pak ya? Iya. Wah Bapak sepertinya menarik sekali ya. Jadi saya pingin langsung melihat proses pembuatan keripik tempe ini. Boleh ya Pak ya? Boleh, silakan. Boleh ya? Boleh. Baik pemirsa, setelah ini kita akan melihat bagaimanakah proses pembuatan keripik tempe ini. Maka jangan kemana-mana, tetap di Spirit Inspirasi dari Timur. Nah ini Mbak, tempat produksi tempe saya Mbak. Wah ini tempatnya ya Pak ya. Ini adalah tempe yang nanti akan diolah menjadi keripik tempe ya Pak ya? Iya. Ya pemirsa, bagaimanakah proses pembuatan tempe sehingga menjadi keripik tempe? Mari kita saksikan bersama-sama. Proses pembuatan tempe pertama-tama dari kedelai mentah. Terus kita masak kurang lebih sampai 1 jam. Kita buang airnya, baru kita kasih air dingin lagi. Airnya nggak dibuang sebenarnya buat makan ternak. Setelah kedelai matang, baru kita pecah.
kulitnya kita ambil. Baru kita masukkan lagi ke tempat penggodokan. Didiamin selama 14 jam biar kita mendapatkan hasil yang maksimal. Setelah 14 jam kemudian kita cuci sampai kurang lebih 5-6 kali. Baru kita masak sampai mendidih. Setelah kita masak sampai mendidih, baru kita dinginkan. Nah, setelah dingin, kita baru kasih ragi. Raginya terbuat dari daun waru, tapi yang sudah beberapa hari. Kemudian ragi kita rendam dalam air sampai empuk, baru kita pakai untuk tempe, ragini tempe. Cara meragi adalah ragi masukkan air sampai empuk, airnya dituangin ke kedelai yang sudah matang tadi, baru kita aduk-aduk sampai rata, sampai air itu tadi habis. Baru kita masukkan ke dalam plastik. Setelah dimasukkan dalam plastik, kita tunggu selama kurang lebih 2 hari. Setelah 2 hari, barulah tempe bisa diolah untuk menjadikan keripik. Demikianlah proses pembuatan tempe untuk menjadi keripik tempe. Ini Mbak, Ya. tempe yang sudah jadi, 2 hari lagi mau dijadikan keripik tempe. Oh, jadi ini tempe yang satu lagi jadi keripik tempe ya Pak ya? Iya. Iya, pemirsa Anda bisa menyaksikan ini adalah tempe yang sudah diolah dan saat lagi akan menjadi keripik tempe 2 hari lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, masih di Spirit Inspirasi dari Timur. Pertama kali cara membuat keripik tempe, tempe yang sudah jadi dipotong-potong. Habis dipotong-potong dimasukkan ke bumbu. Bumbu terdiri dari bawang putih, ketumbar, mirih, sama bawang putih, ketumbar, daun jeruk purut. Dikasih tepungnya, tepung beras sama tepung kanji, garam, penyedap rasa sama telur, terserah. Dikasih air, dicairkan. Lalu tempe yang sudah dipotong-potong dimasukkan ke bumbu, digoreng. Kalau sudah matang ditiriskan.
ditiriskan lalu dikemas, di packing. Itulah cara tahap pembuatan keripik tempe. Ya, baik pemirsa, kembali di Spirit Inspirasi dari Timur. Tadi kita sudah bersama melihat proses pembuatan keripik tempe, dan kali ini kita akan bersama dengan Bapak Surip ya Pak ya, membahas mengenai analisa usaha pembuatan keripik tempe Bu Nurjana. Iya. Kalau dilihat dari namanya ya Pak ya, keripik tempe Bu Nurjana, ini usaha dari Ibu atau Bapak sendiri? Ibu, sebetulnya yang pertama Ibu. Ibu. Iya. Iya. Saya kan dukung. Gitu ya Pak ya. Iya. Ya, mungkin Bapak bisa menjelaskan bagaimana sih Bapak kiat-kiat sehingga usaha Bapak ini menjadi berkembang seperti sekarang ini? Nah, dulu pertama ya cuma dikit Mbak, tapi lama kelamaan kok berkembang gitu, saya pertahankan aja gitu. Dulu pernah mengalami kesepian Mbak, sepi gitu, tapi ya saya pertahankan aja gitu. Jadi Bapak sempat mengalami proses penurunan gitu ya Ya, Pak ya? waktu bahan-bahan naik itu. Benar-benar mulai proses dari nol pemirsa. Nah, ini
dimulai dari modal berapa sih Pak sehingga bisa mengembangkan usaha Bapak ini sampai ke luar Jawa ya Pak, sampai se-Indonesia ya Pak ya? Iya, iya. Pastinya modalnya besar atau sedikit Bapak? Kalau modalnya itu ya Mbak, ya berapa aja cukup Mbak gitu loh. Iya, tergantung produksinya gitu Mbak. Tergantung produksinya. Iya. Iya. Kalau produksinya banyak ya modalnya banyak gitu aja. Tapi dulu ya modalnya cuma kecil gitu loh. Begitu. Terus berkembang sampai modalnya memenuhi apa itu pesanan ya terpaksa membutuhkan dana banyak itu Mbak. Gitu. Iya. Dan kalau kita pingin mengembangkan usaha seperti Bapak ini, bagaimana caranya Bapak? Terutama rasa. Rasanya. Ya harus dijaga Berarti betul-betul. yang terpenting itu adalah rasa nomor satu ya Pak Iya, ya? memang rasa nomor satu Mbak. Iya. Iya. Tanpa bahan pengawet juga, nggak ada bahan pengawetnya Mbak. Nah itu yang Ya, terutama diperlukan ya itu, Pak ya, tanpa ya. bahan pengawet. Terus bahannya itu yang buat bumbu-bumbu tuh yang pilihan semua Mbak. Ya. Gitu. Tempenya juga yang bagus, bumbu-bumbunya juga yang pilihan dari rempah-rempah itu ya Iya. macam-macam lah. Pakai telur, pakai minyaknya juga gitu Mbak. Minyaknya yang bagus juga gitu. Pastinya semuanya produksi dari Indonesia. Iya. Nah, berarti keripik tempe Bu Nurjana ini mempunyai rasa karakter tersendiri dari keripik tempe yang lainnya ya Pak ya? Ya itulah ya. Aha. Yang penting rasa dijaga gitu aja. Rasanya dijaga. Iya, iya. Nah, kalau tadi perkembangan dari usaha Bapak di keripik tempe ini, nah sekarang strategi pemasarannya hingga sampai Bapak tadi mengatakan hingga seluruh Indonesia. Iya. Nah, itu bagaimana Bapak? Itu mula-mulanya kalau pemasaran pertama ya cuma di Malang aja ya, Mbak. Di wilayah Malang Raya Iya, aja. kan sering ada rombongan di sini ya, bawa oleh-oleh gitu kemana-kemana itu. Ternyata sekarang kok keluar Jawa kok banyak itu Mbak. Gitu, Iya. banyak pesanan dari luar Iya, Jawa ya Pak ya? bahkan yang di luar Jawa itu di sana itu banyak yang dijual lagi gitu. Wah, luar biasa. Iya, pesanan gitu. Apakah di sana juga membuka cabang keripik tempe Bu Nurjana juga Bapak? Ada memang cabangnya. Iya. Yang di sana yang nangani saudara saya. Aha. Seperti di Bali, di Lombok itu ada. Gitu. Memang industri keluarga Iya, turun-temurun industri ya Pak keluarga, ya? iya. Apakah tidak punya keinginan untuk mengembangkan usaha Bapak ini sampai go internasional Bapak? Jadi bisa memasarkan produksi Indonesia ke kancah internasional begitu Bapak? Sebetulnya juga ada gitu. Dulu pernah Mbak kirim ke Singapura gitu pernah gitu. Tapi ternyata sekarang itu kok kalau keripik kan rawan hancur Mbak, mungkin itulah dari proses risikonya. pengiriman yang sulit Iya, ya, Pak, yang ya? sulit itu. Iya. Iya. Iya Pak. Bagaimana Pak cara memasarkannya? Apakah dari media? Apakah dari mulut ke mulut begitu Pak? Biasanya itu yang banyak itu dari mulut ke mulut Mbak. Dari mulut Iya, ke mulut. Iya. Mungkin iya. dari teman terdekat, saudara terdekat begitu Nah, dulu ya Pak ya? itulah. Kadang-kadang ada orang telepon, Pak keripiknya gimana? Bisa ngirim ke rumah Pak? Oh bisa. Saya kan dikasih teman saya ada oleh-oleh dari Malang gitu. Kok enak gitu. Nah, dia Via minta telepon. kiriman gitu, telepon gitu. Begitu. Iya. Memang yang namanya rasa itu terpenting ya Oh Pak ya ya? memang itu Mbak. Iya. Iya Pak Surip, kalau saya melihat kemasan yang sangat bagus sekali ini pastinya membutuhkan biaya ya Pak ya dari bahan bakunya dan segala macamnya. Ini mungkin Pak Surip bisa menjelaskan Pak? Kalau bahan bakunya itu Mbak ya. Kalau tempenya aja harganya satu lonjor itu 15.000. Satu lonjornya 15.000. Jadi 10 pak. 25 pak. 25 pak. Iya. Per Per paknya paknya 6.000. 6.000. Aku jual gitu lah. Nah itu bahan bakunya selain tempe apa saja Pak? Mungkin bumbu-bumbunya begitu Bapak bisa menjelaskan Pak Surip? Bumbu-bumbunya itu ya seperti telur, tepung beras, tepung kanji, terus bawang, ya bawa rempah-rempahan itu Pak. Iya. Iya. Tapi yang terpilih loh itu loh. Nih. Iya, dari satu lonjor menghasilkan 25 pak ya Pak ya. Iya. Keuntungan yang Bapak dapatkan berapa persen dari proses produksi itu Bapak? Yes, 50%. Wah, 50% pemirsa, bayangkan. Banyak sekali yang didapatkan oleh Pak Surip ini income-nya ya. Baik pemirsa, sebelum kita menutup episode kita kali ini, marilah kita bersama kembali mengulang apa yang sudah kita pelajari hari ini.